dan bangsa. Dan kita sama-sama berdiri. Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita. Semuanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami mau siap, dan kami mau buka hati kami. Kami berikan hati yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh tertanam, tumbuh, bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami, berfirmanlah, berbicaralah melalui mulut lidah bibir hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita memasuki era yang baru. Ya, kita dalam meninggalkan tahun yang lama. Nah, kalau meninggalkan tahun yang lama, memasuki sesuatu yang baru itu terkadang ada dua yang biasanya kita rasakan. Yang pertama adalah sukacita, semangat, karena ini kita memasuki sesuatu yang baru, ya, tahun yang baru apalagi. Yang kedua adalah kita merasakan kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita alami sepanjang tahun yang baru. Ya Bapak Ibu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang seseorang, ya kebetulan Desember kan ada ibu. Kita mau belajar dari seorang ibu, ya bagaimana dia mendapatkan tugas dari Tuhan, dan itu mengubah bukan hanya kehidupannya, tapi mengubah banyak kehidupan orang. Ya, kita akan baca di dalam Lukas pertama, ayat 26 sampai 38. Lukas pertama ayat 26 sampai 38. Di situ dikatakan perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya baca, Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya bacakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ya. Ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saya letakkan dulu Alkitabnya atau apapun yang dibuka untuk membaca firman Tuhan. Mari sama-sama fokus. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar kisah tentang Maria ini ketika dia didatangi oleh Gabriel. Ya, seorang perawan, seorang yang masih belum berpengalaman dalam hidup, masih sangat muda, dia sudah mendapatkan tugas yang sangat berat. Dia sudah dikatakan, tapi itu bukan tugas, tapi itu karunia. Ya, kalau kita sendiri pun, kita semua ini sebetulnya semuanya mendapatkan karunia, karunia keselamatan, karunia-karunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya Maria, kita pun dapat karunia. Nah, yang menariknya adalah ketika Maria dikatakan, "Hei Maria, kamu akan mengandung," sebelum dia bersuami. Ya, kalau kita lihat perjanjian lama, bahwa orang yang belum bersuami tapi kemudian sudah mengandung, hukumannya adalah dia dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, karena dia berzina.
Bapak Ibu bisa bayangkan resiko ya yang dihadapi oleh Maria ketika dia menerima, oke, saya terima tanggung jawab itu. Ya, oke, saya terima. Itu pasti dia sudah memikirkan dalam hatinya, kalau saya terima, saya belum bersuami, saya cuma masih bertunangan, resikonya apa dalam kehidupannya? Tapi kita menarik yang kita lihat di sini, yang kita sorot di sini adalah jawaban Maria. Maria berkata, aku ini hambamu. Jadilah padaku sesuai dengan apa yang engkau mau. Nah, menghadapi 2022 ini pun Bapak Ibu, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Pasti banyak resiko yang akan kita alami di sana ya. Kita mau ngambil pilihan A atau pilihan B, dua-duanya berisiko. Ada 10 pilihan, semuanya pun pasti berisiko. Sama seperti Maria ini, ketika dia memutuskan mengambil pilihan itu, hidupnya penuh resiko. Dia pun juga mengambil resiko yang berat. Nah, mari kita belajar kepada Maria ini menghadapi tahun 2022. Pilihan banyak Bapak Ibu. Tapi kita mau memilih satu hal. Kita mau memilih untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tapi Tuhan memilih orang-orang yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau tahun 2021 ini mungkin selama masa pandemi ini kita banyak mungkin di rumah, mungkin ada banyak keterbatasan. Mari tahun 2022 ini kita mau bersikap, kita mau memilih untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan memilih orang-orang yang mau. Saya menantang Bapak Ibu, Saudara, dan saya menantang diri saya sendiri. 2022, mari kita mau berkata seperti Maria katakan, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Dalam artian, ini aku Tuhan pakai aku untuk menjadi hamba-Mu. Bapak Ibu ambil waktu, ambil kesempatan berdoa bersama-sama dengan keluarga, atau paling nggak dengan suami istri, atau dengan pasangan. Ambil komitmen, 2022 ini, kita mau lebih maju lagi. Jangan hanya puas pada posisi kita sekarang, ya. Tapi kita mau lebih maju lagi menjadi hambanya. Kita mau lebih maju lagi, lebih serius lagi. Loh Stephen, saya ini tidak punya apa-apa. Saya tidak punya materi. Saya hanya punya tenaga, waktu. Pakai itu, serahkan itu kepada Tuhan. Ya, waktu tenaga mungkin untuk pelayanan kasih yang ada di sini, masak dan lain sebagainya. Atau mungkin untuk mempersiapkan ibadah atau apapun itu. Saya tidak punya tenaga, waktu, yang saya ada materi. Pakai materi itu untuk memberkati orang lain. Saya tidak ada waktu, tenaga saya tidak ada waktu, tenaga, dan tidak ada materi. Bapak Ibu bisa berdoa kan? Pakai doa-doa itu untuk melayani, doa-doa syafaat. Kalau saya tidak bisa berdoa dan lain sebagainya, Bapak Ibu punya ide, utarakan itu untuk membangun pelayanan Tuhan. Tuhan menghargai setiap apapun yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan menghargai hati-hati mereka yang mau. Banyak orang yang mampu, berkelimpahan, baik tenaga, baik waktu, materi, tapi mereka nggak mau untuk melayani Tuhan. Kita lihat Maria ini dalam kesederhanaannya, keterbatasannya, dia mau melayani Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mau membuka hati kita, berkata, Tuhan aku mau jadi hamba-Mu tahun 2022. Kita lihat apa sih efeknya. Efeknya ternyata luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas 2, bagaimana waktu itu ada suatu momen di mana gembala-gembala di padang, mereka mendapatkan penglihatan, mereka didatangi oleh malaikat, dan satu-satunya orang atau segerombolan orang yang bisa melihat malaikat bernyanyi, gembala-gembala. Mereka orang-orang yang dipinggirkan. Nah, kita lihat apa sih sebetulnya yang terjadi ketika kita memutuskan, ketika kita memilih untuk menjadi orang-orang yang mau menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu nggak cuma di mimbar, Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu sebetulnya malah terjadi, malah dilihat ketika kita di luar gereja. Ngapain jadi terang di dalam terang? Nggak akan kelihatan. Jadi terang di gelap. Di kegelapan, maka terang itu akan bersinar. Kehidupan kita menjadi hamba Tuhan, kita semua ini hamba Tuhan, sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada yang full timer, mungkin seperti Ibu Gembala, mungkin ada yang part timer, ya. Nggak masalah,
Kita ini tetap hamba Tuhan. Status kita inilah adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkata, bisa mengingkari, bisa menolak. Tapi sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan. Tuhan sudah memberikan dalam kehidupan kita masing-masing talenta-talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau mengembangkan talenta itu? Tuhan menunggu Bapak Ibu sepanjang 2022. Kita lihat apa yang terjadi ketika Maria akhirnya mau menjadi hambanya, merubah semua kehidupannya. Ya, yang pertama adalah kerelaan kita menjadi hamba, kerelaan Maria menjadi hamba berdampak besar pada orang-orang di sekitarnya, bahkan pada orang-orang yang tidak dikenalnya. Contoh nyatanya ketika gembala-gembala itu, mereka nggak kenal siapa Maria, siapa Yusuf, karena Maria dan Yusuf ini kan juga baru datang di Bethlehem. Ya kan, baru datang di Bethlehem. Nah, gembala-gembala ini sedang di padang. Tiba-tiba mereka melihat kemuliaan yang luar biasa, yang malaikat berkata, cari bayi yang masih ada di kandang dan lain sebagainya datang, itu adalah juru selamat. Bayangkan Bapak Ibu mendapatkan kabar gembira seperti itu, mengubah hidup seseorang tidak. Itu mengubah kehidupan seseorang. Tanpa disadari oleh Maria, bahwa kesediaannya untuk menjadi hamba, mengubah kehidupan para gembala ini. Dan orang-orang mungkin yang ada di sekitar kandang yang ada di Bethlehem itu. Ya, bukan hanya mendapatkan perubahan si para gembala ini ya, tapi mereka mendapatkan mujizat dan sukacita. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita ngomong, ya Tuhan ini aku hambamu, aku mau kau pakai. Itu nggak hanya merubah kehidupan Bapak Ibu, tidak hanya merubah kehidupan keluarga Bapak Ibu, tapi itu berdampak sangat besar bagi orang-orang yang bahkan kita tidak kenal. Mereka bisa mengalami perubahan hidup. Mereka bisa juga mengalami sukacita. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Kabar gembira. Dampaknya sungguh luar biasa. Mungkin keputusan kecil. Mungkin kadang itu keputusan yang besar untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi efeknya luar biasa Bapak Ibu. Mungkin hanya dengan pelayanan kasih membagikan nasi bungkus kepada orang-orang di jalan dengan ngomong Tuhan memberkatimu, Tuhan Yesus menyayangimu, atau kita kasih ke pengemis Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi. Enggak tahu Bapak Ibu suatu saat kehidupan mereka dijamah oleh Tuhan. Atau kita ngomong sama saudara, ayo ke gereja, Tuhan Yesus menunggu. Kita nggak akan tahu kapan. Entah nanti ini saudara kita ini yang akan datang ke gereja, atau saudara kita ini yang menceritakan tentang Yesus kepada orang lain, dan orang lain itu yang menerima Yesus, kita nggak akan pernah tahu. Tapi satu yang pasti, ketika kita mau menjadi hamba Tuhan, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, itu akan menjadikan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak kita kenal, berubah. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi dampak yang besar di tahun 2022, buka hati, berikan kerelaan, kemauan hati kita untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itu kalau ke orang lain. Ya saudara, itu kalau ke orang lain. Bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita yang bersedia menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Kalau ngomong hamba Tuhan kok rasanya berat gitu ya. Mungkin karena terpatok hamba Tuhan itu harus pendeta, penginjil dan lain sebagainya. Oke. Bagi mereka yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan, dalam kehidupannya apa yang terjadi? Yang pertama, Tuhan menyediakan. Ketika Maria dan Yusuf ini mencari hotel, mencari penginapan di Bethlehem, semua penuh. Ya, kalau mereka ini orang kaya, mereka datang seminggu sebelumnya pas hotel lagi sepi. Ini pas rupanya sudah mendekati akhir deadline, mereka baru datang. Akhirnya hotel-hotel penginapan semua penuh. Mereka cari, dalam keadaan Maria ini sudah hamil besar ya. Mereka cari ke sana ke sini tidak dapat penginapan. Tapi Tuhan sediakan, yaitu di kandang. Loh, kok disediakan di kandang sih? Ya kan? Pasti bau dan lain sebagainya. Tapi kita lihat, justru dari kandang itu ada banyak orang-orang yang dapat berkat.
Maria Yusuf mungkin penjaga kandang, mungkin orang-orang yang di sekitar situ, mereka yang memelihara hewan-hewan di situ, yang bertugas menjaga dan memelihara entah itu keledai, kuda dan sebagainya, para gembala juga. Tuhan menyediakan. Jangan lihat kandangnya, tapi lihat bagaimana Tuhan menyediakan. Entah kecil atau besar itu sudah sesuai dengan porsi kita. Apa yang Tuhan sudah sediakan itu sesuai porsi kita. Dan yang Tuhan sediakan itu pas dan bisa sangat sanggup untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita rela, ketika kita mau jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, Tuhan menyediakan. Tuhan pasti menyediakan. Ya, Tuhan pasti menyediakan. Nah, yang kedua, selain Tuhan menyediakan, ada pujian, ada sukacita, ada kesukaan. Ya, ketika para gembala itu datang, sukacita toh. Orang ibu-ibu yang baru melahirkan ketika dijenguk orang pasti seneng. Ya kalau pandemi gini ya mungkin agak mikir-mikir. Tapi pasti sukacita, ada kegembiraan, apalagi gembala-gembalanya datang. Hei, tadi saya lihat malaikat, mereka bilang tentang bayimu, bahwa bayimu adalah juru selamat, dan ada sukacita. Ada kesukaan, ada pujian di tengah-tengah ketika kita merelakan hati kita, ketika kita merelakan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai. Ya kan? Jadi jangan khawatir ketika kita rela, ketika kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan menyediakan dan di dalam situ ada sukacita. Di luar sana banyak orang yang berkelimpahan, berkecukupan, lebih dari cukup. Tapi apakah ada sukacita? Sukacita mereka mungkin hanya sebatas ketika mereka memiliki harta. Ketika harta itu habis, apakah tetap ada sukacita dalam kehidupan mereka? Di sini kita lihat jaminan Tuhan ada sukacita dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kesederhanaan kita. Ada sukacita, ada kesukaan, ada damai. Itu yang mahal, yang dicari oleh orang-orang dunia dan mereka tidak dapatkan. Yang kedua, itu ya Bapak Ibu, ada sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga, keluarga ini, Maria dan Yusuf, Maria, Yusuf dan Yesus, dihindarkan dari musibah, dari celaka. Ketika Herodes tahu orang-orang Majus datang untuk menyembah raja di atas segala raja, Herodes marah. Herodes merasa tersaingi, khawatir. Dia mau menyuruh anak buahnya, menyuruh prajuritnya untuk membunuh semua anak-anak yang ada di Bethlehem. Tapi sebelum itu terjadi, keluarga ini pindah ke Mesir. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita rela dipakai oleh Tuhan, Tuhan menghindarkan kita dari celaka dan dari musibah. Jangan khawatir Bapak Ibu. Tuhan ada di depan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Dia sebagai gembala, dia akan berjalan di depan kita, dia akan membukakan jalan bagi kita. Sehingga setiap langkah kita, kalau kita tetap mengiring Yesus, kita akan terhindar dari celaka, kita terhindar dari musibah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang mungkin jadi kekhawatiran. Kadang kita sebagai manusia, kalau saya memberikan hati saya, memberikan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya untuk dipakai oleh Tuhan, bagaimana saya bisa menghidupi kehidupan saya? Jangan lupa Bapak Ibu, Maria mendapatkan berkat dari orang yang tidak dikenalnya. Maria mendapatkan persembahan dari orang yang tidak dikenalnya. Siapa? Orang-orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Barang-barang yang mewah, barang-barang yang mahal. Saya tidak lihat harganya, tapi bagaimana mereka ini, keluarga ini, mendapatkan berkat dari orang-orang yang sangat jauh, yang bahkan tidak dikenal. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu bisa dari mana saja. Ketika kita menyerahkan hati kita untuk dipakai oleh Tuhan, ketika kita menyerahkan pikiran kita untuk dipakai oleh Tuhan, ketika kita menyerahkan tubuh kita dipakai oleh Tuhan, berkat itu bisa mengalir dari mana saja. Karena Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Tuhan sanggup mendatangkan segala sesuatu untuk menjadi kebaikan dalam kehidupan kita.
Karena itu Bapak Ibu, mari sepanjang tahun 2022 ini, mengawali tahun 2022, ambil sikap, ambil pilihan. Tuhan, aku mau untuk Engkau pakai. Aku mau untuk lebih dipakai oleh Tuhan. Kita lihat nanti 2022, ketika kita mengambil pilihan seperti itu, ketika kita mengambil jalan untuk dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat di ujung akhir 2022, Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu bisa menghitung sepanjang tahun itu, sepanjang tahun 2022, kemurahan demi kemurahan Tuhan terjadi. Mujizat-mujizat ditambah-tambahkan, berlimpah. Ini ada kesaksian kemarin waktu ibadah akhir tahun, ada kesaksian dari beberapa orang yang mereka kemudian mencatat, menghitung. Ini sebetulnya tidak masuk akal ketika sepanjang tahun menghabiskan sekian digit rupiah. Kalau dari penghasilan ini nggak masuk. Pengeluaran nggak masuk dengan penghasilan. Tapi entah bagaimana Tuhan adakan. Ya. Tuhan adakan dan Tuhan cukupkan. Bapak Ibu, kita juga mau belajar. Sepanjang 2021 kita lihat, kita catat satu persatu, bulan per bulan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti doa Musa, dia katakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari, supaya kami beroleh hati bijaksana. Ketika kita bisa melihat kemurahan Tuhan, kita bisa melihat kasih Tuhan, itu akan dipermudahkan bagi kita untuk kita mengambil keputusan Tuhan, pakai aku untuk jadi alat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, rahasia Maria, bagaimana dia bisa menghadapi itu semua dalam kehidupannya. Mulai ketika Gabriel datang, hingga sampai akhirnya Yesus, anaknya, ya kalau dalam akta kelahiran atau kartu keluarga, Yesus masih anak Maria kan, sampai dia melihat anaknya disiksa, anaknya mati di kayu salib. Apa yang membuat Maria kuat? Dikatakan dalam Lukas 2 ayat 19 dikatakan, Maria menyimpannya dalam hati dan merenungkan. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, terutama yang berhubungan dengan firman-firman Tuhan, nubuatan-nubuatan itu, Maria menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Memang seperti saya pernah khotbah sharingkan Mazmur 1, ya. Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan itu, yang mencintakan firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Ini rupanya yang menjadi kekuatan Maria. Dan ini juga yang menjadi kekuatan bagi kita ketika kita memilih pilihan yang tepat. Saya memilih untuk merelakan hidup saya untuk Tuhan pakai sesuai dengan kapasitas saya. Bapak Ibu, bagaimana? Mari kita sambut 2022 dengan berkata, ini aku Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku sesuai dengan apa yang Kau hendaki. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami ini semua adalah hamba-Mu. Kami sudah Engkau beli dengan darah yang mahal, dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah-Mu ya Yesus. Hidup kami bukanlah milik kami. Hidup kami adalah mutlak sepenuhnya milik Tuhan. Karena itu menghadapi tahun yang baru ini, pakai kami Tuhan untuk lebih lagi memuliakan nama-Mu. Pakai kami Tuhan untuk lebih lagi dapat membesarkan kerajaan-Mu. Dan kami yakin Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus akan memberikan hikmat. Roh Kudus memberikan kekuatan. Karena ketika kami memilih untuk Engkau pakai, hidup kami akan berdampak besar bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ada berkat-berkat, ada mujizat-mujizat, ada pujian, damai sejahtera, dan dihindarkan dari segala celaka dan musibah ketika kami memilih untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, yang menjadi doa ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anakmu. Hanya Kau yang layak Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat
selamanya. Haleluya, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Kita mau bawa kemuliaan pada nama Tuhan. Haleluya, lewat hidup-hidup kita. Amin. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin.